Dari 51, oh, malah mudun. Nembe Pak, nembe. Baru program ini baru. Baru sudah 50. Iya. Oke deh, ini lumayan. Besok ini merambat ke daerah bisa bilangnya. Bisa Tapak, Hidup Mukti. Yang mereka genten wifi nih. Wonten Pak, tanpa password. Hah? Tanpa password. Tanpa password. Nggih. Neng lemot. Wonten. Orang. Wonten. Lemot lagi loh. Ini keren. Jadi nanti warga desa ke kafe, di sini diskusi, ngobrol, jalan tuku kopi, menurut ngobrol, dong boleh internet gratis, tuku. Kebetulan ini anak-anak gamers ini juga sering main di sini Bapak. Itu, gamers itu. Oh, cak main aja deh. Ya, ini kok. Hah? Enggak loh. Ini kok juara Pak. Ini kok Siapa juara. sih? Ini kok Mas. Ini Asipon. Iya. Itu juara? Iya. Oh, enggak Pak, jenengan juara Pak? Enggak, jenengan oh sing dituding jenengan. Jenengan main apa? Jenengan main ML apa? Mobile Legend maksudnya. Napa PUBG? Oh PUBG. Oh PUBG ternyata loh. Nggih. Oh kono toh. Kleru. Jenengan main game napa mboten? Neng main game. Oh, main Pak, main gitu. Karo ngeluku apa karo macul main game kan asik gitu. Juara berapa? Banyak Pak. Juara banyak, juara. Pernah juara 1. Juara berapa Mas? Ya. Juara 10 Pak, banyak toh. Pernah? Pernah. PUBG? Ya, saya PUBG. Alhamdulillah kemarin kita prapon buat mewakili Jawa Timur, kita nanti berangkat September kalau nggak November itu buat pon ke Makassar kita. Ke Makassar? Wih, tepuk tangan. Atlet loh ini. Ini atlet loh, e-sport loh? Bukan, saya asisten coach sama analis di sana. Wow, tak kira ikut main sama analis. Iya, Ini yang main juga loh. Iya, ikut main. Jempolnya gede. Terus. Jadi timnya Jadi itu pemerintah. Jadi kita itu pertama individu dulu kan, terus habis itu saya dipercayai buat nge-coach di sana, terus jadi kita seleksi lagi pemain dari Jatim gitu. Oh, nanti ini aku nge-coach ini lho Pak pemain lho. Ngertos Pak? Jangan ngertos betul? Melatih. Melatih? Ngertos? Latihan main game e-sport ngertos? Betul? Oh ya, ngerti Pak? Hah? Hah? Oh, saya mereka tandut. Oh, macul kamu ngerti game ya apa? Ngerti internet ya apa? Jenenge modern ya toh? Ini malah direkam ya gue. Ya, oke nih. Jadi tanding terdekat kapan? Kalau saat ini kita fokus ke PON dulu sih Pak. Oh, fokus ke PON. Iya. Sering main di sini nggak? Lumayan 2 kali kalau nggak salah di sini. Luar biasa, sering banget berarti Pak. Lumayan loh, sering banget 2 kali dibayar. Alhamdulillah bayar. Oh, jadi gratis mau. Oh, gratisnya 3 bulan. Sukses Mas ya. Ya, makasih Pak. Ini baru cerita pemanasan, Bapak Ibu sudah ada cerita serba digital. Jadi Mas Ari tadi cerita bagaimana memasarkan sesuatu melalui teknologi digital nggak sulit. Belajar cepat, apalagi kalau punya kemauan. Belajar dari YouTube ada, sekolahnya agak tidak jelas, maksudnya tidak linear, tenang aja Mbak, tenang. Dari SMK, Sarjana Pendidikan Islam, SPDI ya? SPDI Perjuangan bukan? Merdeka, kerjanya seperti itu. Orang bisa punya rezeki dimanapun ya, dan beliau bisa kembangkan, keren. Aksesnya apa? Ternyata internet. Jadi internet gratis cocok ya Mas? Cocok. Internet gratis, internet cepat. Itu pas dulu. Tapi ketika internet ada, maka nggak ada lagi batas-batas itu. Maka betapa pentingnya keterampilan kita, termasuk literasi digital kita. Saya kemarin terus terang ada yang protes, Mas Ganjar itu ada tim suksesnya nari-nari gaya Korea, lagunya mirip. Langsung aku tak ngomong, tolong ditanya ini siapa ya yang bikin ya? Nggak
enak saya. Karena persis itu. Dan ini jiplak-jiplak itu nggak boleh. Ada apa namanya intellectual property, hak atas kekayaan intelektualnya ada. Nggak boleh, itu diciptakan orang. Kecuali izin. Maka ada iklannya Ganjar Mahfud itu semut hitam. Nah, lagunya siapa? Jenengan ngertos apa Pak Yai? Pak Yai menang-menang penggemar God Bless ya. Ya kan? Kita izin bayar royalti. Nah, itu melarisi. Maka di dalam dunia digital Bapak Ibu semuanya bisa. Petani saja sebenarnya kalau itu dikembangkan Mas ya. Dilatih bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana cara menjual produk, wah itu bisa berkembang banyak sekali. Ketemu anak muda ngerti digital pasti beres. Kafe-kafe pun tadi disampaikan ya, sama pemiliknya silakan Pak gratis main di sini gitu. Syaratnya belanjanya sekali nongkrong 300.000 gitu. Ya pintar jenenge marketing gitu. Itu bisa dilakukan. Maka kafenya dimanapun orang bisa bekerja. Dan sekarang orang kalau mau bekerja, mau jauh-jauh kemanapun ke seluruh dunia, sebenarnya alat-alat ini bisa dipakai untuk membantu. Kalau kapasitas gede kadang-kadang dia bawa laptop, dia bisa bekerja seluruh dunia dari manapun untuk pekerjaan apapun. Maka kalau hari ini anak-anak muda sekarang itu kalau ditanya, Dek, kalau kamu besok sudah bisa kerja, punya duit banyak, apa yang kamu lakukan? Untuk beli apa? Kalau kita itu biasanya beli rumah, beli tanah, beli kendaraan. Bocah saya gitu, piknik Pak. Piknik, healing. Padahal orang loro loh, ini healing, gitu Mas. Orang loro itu healing. Betapa kemudian itu menjadi kebutuhan yang sekarang dibutuhkan oleh mereka. Itu sekedar pengantar dulu. Ternyata teknologi digital benar, internet gratis itu akan bisa mendorong anak-anak lebih kreatif. Dan dunia digital, kalau kita memanfaatkan dengan baik, maka nilai tambahnya akan tinggi. Tapi ingat, memanfaatkan untuk kejahatan juga bisa. Pencurian online itu terjadi, kejahatan online terjadi, judi online, ya kan? Pinjol, halo. Ada yang pernah pinjol? Nggak ada? Pernah Bu? Pernah. Judi online pernah yang ikut? Ngacung aja, nggak usah malu. Isen be aku. Ngaku tadi itu saya barusan dari Medion. Terharu, bangga, serem gitu tadi ngeliat. Ada orang di jalanan, anak pang, sekarang jadi pendeta. Ternyata dia trauma masa kecil. Tahu nggak Bapak Ibu traumanya apa? Saya ketika masih itu dibanting oleh ibunya. Dibawa lari bapaknya, dibawa ke Madiun, tumbuh, jadi anak jalanan, maling, ngerampok, mabuk. Mau masuk. Terus kemudian kalau nggak ada dia beli kopi, campuri apa? Autan. Wes tahu Mas? Oh sampai jo? Nganu toh? Jadi biar gak digigit nyamuk Pak, tenggorokannya. Tenggorokannya biar gak digigit. Oh ternyata nganu ya, itu tenanan ya. Iki harus tali Mas. Rasanya piye Mas? Pahit Pak. Terus mumet kono? Betul. Ya Allah. Sekarang saya nggak perlu itu. Mikir cicilan harus mumet Pak sekarang. Nah makanya mabuk kanan ya. Iya sudah mabuk kanan. Oh, betul. Tadi aku ya orang, itu banyak nyamuk itu dombe gitu. Ternyata iya atau tidak. Nah sekarang dia membina anak-anak, nggak pernah mabuk, nggak pernah nyolong. Saya dulu kalau mau pergi ngerampok Pak, iya. Kan jadi pendeta. Ini contoh-contoh bagaimana tekanan-tekanan mental yang selalu ada diingat-ingat oleh anak-anak dalam psikologi perkembangan gitu. Anak-anak ini memang mesti dijaga. Kalau tidak traumanya itu dan dia luar biasa. Dan dia bisa mengancam saudaranya. Awas ya kalau gede tak bunuh kamu. Aduh, ngeri. Dan sekarang jadi anak baik gitu. Ini kisah perjalanan saya dalam satu hari ini untuk kejutan-kejutan gitu. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu. Kalau sing jagi putra-putra nggih hati-hati, dikancani ben gede sesuk juga jadi anak yang baik. Begitu megang internet, waduh, tadi saya masuk mau sholat tadi ada anak kecil tadi, wes kalau sudah main gadget itu, ya digodol, wes metenteng yang kono ya, itu hati-hati lagi, dikancani, diarahkan,
agar dia kemudian bisa tahu. Pun enggak, mulai enggak? Ngapa nggak mulai wis wengi ya? Mau pun ke jam apa tuh? Oke, ya sekarang siapa yang mau nyampaikan? Petani sih, saudara. Ayo, Mas petani. Pertanyaan sebelum bertanya jenengan. Ya. Kok kelambine abang? Loh, saya kan termasuk tim sesnya panjenengan di kabupaten. Oke, cukup. Apa hubungannya karo kelambi abang tim ses itu? Oke, apa? Mriki ben mlebu TV ini kan. Mlebu TV. Pak siapa? Pak Darsono. Pak Darsono, asli mriki. Asli Kecamatan Magetan Tawangan. Oh nggih, nonton apa? Saya saat ini padi sama jagung, Pak. Padi sama jagung. Irigasinya teknis. Irigasinya teknis semi tadah hujan. Teknis semi tadah hujan ini piye? Nah, inilah Indonesia, Pak. Jadi dulu sejarahnya air melimpah. Ya karena penggunaan tata guna air itu untuk kepentingan banyak hal, termasuk PAM, MCK, akhirnya kan sumber airnya berkurang. Kemudian yang aliran untuk irigasi ke pertanian kan debitnya berkurang. Dari yang dulu itu airnya subur makmur panen 3 kali, sekarang tergantung iklim. Kalau ada air ya kita urusi dengan irigasi, jika tidak ada Allahu a'lam. Pertanyaannya apa, Pak? Ini Pak, jadi Darsono. saya mewakili teman-teman petani khususnya Magetan. Yang pertama ini Pak Ganjar ini pasti sudah di mana saja tahu yang namanya pupuk. Jadi sejak keluarnya Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang pembatasan subsidi pupuk. Permentan nomor 10 tahun 2020 pembatasan 2022. Ya, dari kurang lebih 89 komoditas ini dibatasi tinggal 9 komoditas. Pinter tenan iki petani top boleh ayu coba ke internet iki. Pak, Nggih. cari jabatan data kan susah. Nggih. Di bawah banyak, Pak. Mau jadi ketua kelompok tani, Gakpotan, HKTI, kelompok tani itu nggak usah pilihan, Pak. Terus menerus oligarki. Karena nggak ada yang mau ganti. Oligarki. Kalau mau punya jabatan oligarki, jadilah ketua kelompok tani, Gakpotan, RT, RW di pedesaan. PN saumur hidup ngono ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ning cemberut ya ora lillahi ta'ala. Cemberut tidak ada gunanya. Nyatanya sudah sejak tahun 2011 tidak ada yang ganti, tetap hadir di sini. Jenengan? Iya. Memang. Pupuk kurang. Jadi begini Bapak, persoalannya rakyat itu juga tahu bahwa anggaran itu dibatasi, banyak digunakan untuk segala macam hal. Namun demikian yang menjadi persoalan yaitu kalau kita mau meningkatkan hasil produksi sementara kita ngerti lah, sudah ngerti sejak tahun 2010 itu Indonesia itu sudah akan terkena bencana pertanian, bukan bencana iklim tapi bencana tanah yang sudah tidak subur karena kerusakan ekologi. Ya. Guru ya sampean. Loh saya kan lulusan iki Pak. Iki piye? Oh. Kalau Mas, saya orang filsafat Pak. Tapi saya ceker-ceker seperti bapak saya menjadi petani. Oh. Lah mau filsafat mau jadi dukun lah. Jadi intinya begitu. Jadi tanah itu apapun yang terjadi di Indonesia itu kesuburan sudah menurun, kandungan organiknya kurang dari 2% karena penggunaan pupuk berlebih. Karena kebiasaan instan petani, pupuk kimia tidak ngurusi organik. Padahal dua-duanya kan butuh. Betul. Jadi intinya ini kawan-kawan yang di petani ini sampai hari ini, kebetulan saya juga pengurus, wakil ketua pengurus KTN Kabupaten Magetan Pak. Jadi ngerti. Juga ketua HKTI Kabupaten Magetan. KTN ya HKTI ya. Ya Allah. Makanya kalau mau rangkap jabatan di bawah aja Pak. Oh, rangkap. Enggak perlu susah-susah kampanye. Ya. Intinya keluhannya. Jadi aturan terakhir pupuk pada tahun 2012 kita ngerti Pak. Informasi ngerti, data ngerti.
anggarannya ngerti, Sing dikersake apa saiki? persoalannya sudah sedikit. Ilmu dari PPL itu mau sampai gimana? Bahwa pupuk itu kebutuhan tanaman padi, jagung itu adalah rumusnya 532. 5 kuintal pupuk organik, 3 kuintal Ponska atau NPK, 2 kuintal urea. Petani mau ngecak nih. Subsidinya dibatasi, mau beli harganya membumbung tinggi. Nggak mungkin lah lagi. Nah, intinya kita tahun 2024 ini anggaran dari 25 triliun itu hanya mendapatkan 70 kg NPK per hektar. Harusnya 3 kintal per hektar. Ini ilmu. Harusnya 3 kintal per hektar. Ternyata dapatnya 70 kintal. 70 per hektar. Kalau sawahnya cuma 1000. Masih tahu? 70 kg. Oh. Akhirnya langsung, wah di sini pupuk tok. Lah mungkin kalau dikelah. Jadi kurangnya berapa itu? Kurangnya ya kalau standar ilmunya keilmuannya ya sekitar 2 kintal 30 kg. Kemudian ureanya mestinya 2 Jadi kintal. tersedia berapa persen itu? Ya sekitar berapa itu? Dari 300 dibagi 70 ya sekitar 25% kurang. Tersedia hanya 25%. Iya. Kurangnya 75 kira-kira. Iya kurang itu. Iya, ini kenyataan Pak. Benang kamera ben Pak Menteri Pertanian nonton. Saya sampai juga di Tuban. Saya bengok-bengok Pak sama Pak Amran Sulaiman. Oh, terus? Tetapi saya juga ngerti menteri baru, kemudian anggarannya Ya menteri sudah baru habis. suwe wis bisa wis tau dadi Kan menteri. dulu dilereni terus. Dan yang saya masuk lagi trik-trik gitu ya. Nah, bahkan saya sampai matur ketua dewan, ini ada 2 wakil petani Magetan. Yang pertama yaitu penyuluh yang tidak pernah punya pangkat. Jadi dia ngerti banyak senior. Yang satu adalah ketua kelompok tani mengenai carut-marut masalah distribusi dan regulasi pupuk. Sekarang usulannya jenengan, karena jenengan jadi oligarki kan suwe. Rangkap jabatan Pak Dewe, pengalaman akeh dhewe. Tapi tetap aja miskin Pak. Iya kalau tak. Jadi usulannya apa? Dengan menurut pangandikan panjenengan tadi ya rodok carut marut lah kira-kira. Sekarang usulannya untuk kita mengurai itu versi KTNA, HKTI, ketua RW, ketua kelompok tani, supaya kabeh. Apa sekarang? Jadi lah inilah makanya saya apa kira-kira usulannya ke sing Bapak sehingga teman-teman Ngeten lho, petani alternatifnya. tahu. Pak, subsidi tambah. Kumiet kimia, resikonya lemahnya tos. Unsur hara berkurang, menurut Mas? Ya, jadi 2 Pak. Ya. 3, 2, 3. Bener lah. Oh iya. 2, 3. Maaf. Lo rasa minta maaf. Maksudnya 2 itu ada 3 kok 2 bir. Ini nggak percaya. Yang guyu loh. Oh iya. Jadi kimia sama organik harus ada semua. Mohon nanti 3, 1 kimia, 2 organik, 3 campuran. 3. Siap. Ya. Kimia 1, organik 1. Sampai lamin 2 loh. Ya. Kimia. Ora 3. Kimia dan organik kan ada campurannya. Rumusnya aja keliru. Mau bilang 5, 3, 3, 2. ayo. Jadi 3 ya, jadi keliru ya. Silakan nanti kalau 3 malah bagus Bapak. Ya 3 malah Jadi bagus. intinya Ini mohon subsidi. sesuai dengan kapasitasnya kita ngerti lah. Ya. Ditambahi subsidinya, kemudian permentan itu bisa dicabut sehingga karena tidak adil Bapak. 9 dapat komoditas yang 89 kurang 9, 81. Sekarang komoditas petani yang di bawah yang hilang apa? Yang akhirnya tidak dapat subsidi. Contoh ubi jalar, sini markasnya ubi jalar. Ubi jalar ora entuk. Tidak ada. Kemudian sayur-mayur seperti kobis itu bungkul nggak dapat. Iya, tomat nggak dapat. Yang dapat cuma apa itu? Pajale ya? Iya. Pajale dapat. Pajari dapat. Oke. Nah, delinya nggak ada Pak, sini nggak cocok. Terlalu dingin. Oke. Intinya mohon ditinjau itu Permentan nomor 10 tahun 2022, permudah regulasi. Janji Bapak KTP Sakti menjadilah KTP yang nanti bagi petani mempermudah menebus pupuk, tidak pakai ipuber yang petani tidak banyak yang paham. Ini rumit.
Gua langsung ngerti KTP Sakti, aku udah ngomong di padahal. Oh. Ya, ya. Saya dukung Bapak, petani mendukung KTP Sakti. Satu Dukung untuk Bapak ya? Satu untuk semua. Yo atau Mas kan semu bisa. Ya, oke. Yang kedua kami menyampaikan Ketiga. yang sudah ketiga. Ya. Nanti yang ketiga terus Bapak. Lah kan mau sampai kedua terus aku curiga loh. Iki susu mah kok sering mulat ya. Jadi ketiga. Selanjutnya yang ketiga. Ya, ketiga. Data yang kami tahu dari Komisi 4 DPR RI, ini hasil resource dan sensus ekonomi yang sampai saat ini belum dikomunikasikan bahwa jumlah petani Indonesia kurang lebih tinggal 22,01 juta jiwa dari 278 juta yang butuh makan. Ini yang Bapak nanti kalau jadi presiden kami mohon untuk pemerintah hadir. Petani kita sudah kurang dari 10% Bapak. Kemudian kurvanya ini yang milenial ini kurang dari 8%. Kemudian yang di atas 40 tahun ini lebih daripada 67%. Yang kurang lebih 39 sampai 45 itu tidak ada 11%. Pinter ya gini, debat itu nganggo data ya Pak. Dan data ini bisa dipertanggungjawabkan Bapak. Oh benar-benar ini, nganggo data itu. Wah, gara sampe debat nganggo data mesti menang Mas. Mesti Mas. Top tenan kok iki ya. Cerdas tenan. Lah enggak pakai data nanti ya kacau Bapak. Bener. Yang diajak ngomong kan, presiden kita 2024 Bapak. Oke. Insya Allah kabul. Jadi mohon ini pemerintah hadir. Kalau pemerintah tidak hadir, 5 tahun ke depan Pak yang usur-usur ini sudah selesai. Generasi milenial nggak mau tani, mau makan apa, kita mau tahan pangan, ketahan pangan dari mana? Dan yang ketiga. Kaget aku. Yang ketiga Pak. Selanjutnya kita dengar program yang disebut dengan food estate sejak zaman Pak Harto sampai saat ini berapa ratus triliun. Itu hanya masalah keasaman tanah. Ternyata ahli-ahli nggak bisa menyelesaikan. Lah apalagi petani kelas kami Bapak. Tanah itu kalau sudah asam, kulitnya banyak, biayanya banyak, hasilnya dikit. Lebih baik ditinjau ulang, dialihkan saja untuk pupuk subsidi Bapak. Cocok? Setuju Bapak-bapak? Alhamdulillah. Nanti kalau jadi presiden tak kake Bapak. Lalu kampanye dewe ngomong dewe gawe dewe nagih kenyang aku ini piye iki. Mulai Mas ya. Malah mumet ya nangene ketemu sampean. Oke, ini tapi kritiknya aku seneng aja. Lah ini loh Pak, yang titip catatan segini banyak. Lah, iki kaya wingi sing debatnya nggawa data iki. Saya Mas. Nah, di sini kan nggak ada Pak. Ya bener. Nggak ada mikrofon di sini. Oh, dinding. Iya, petani udah pinter ngene iki lho Mas. Nggak ada yang di sini Bapak. Oh iya. Ya. Wes. Ada lagi Pak. 3 lagi. Yang ketiga. Oke. Subsidi Alsistan. Alsintan, mekanisasi. Sampeyan mesti kegawa debat ketiga alutsista. Iya, Alsintan. Dikirane alutsista beda kuwi nggo tentara. Alsintan. Maaf Bapak, grogi. Ya. Jadi intinya kita tahu anggarannya cukup banyak. Ya. Panjenengan kan orang dari pegunungan seperti kami lereng gunung. Jadi mekanisasi ini seperti combine harvester, kemudian seperti mesin-mesin besar, mesin tanam transplanter. Ini didrop. Harganya kan ratusan juta. Mangkrak Bapak di lapangan banyak sekali. Silahkan Bapak tinjau ke dinas. Sampeyan entuk ora? Saya tidak minta Bapak karena jelas tidak mungkin dipakai. Engko sik to sampeyan entuk pora kok enggak minta. Sampeyan entuk pora? Angsal Pak, mboten. Tidak, karena saya tidak minta. Oke. Pun tidak mau karena tidak akan berguna. Oke. Biar dipakai yang lain. Ini mungkin bisa dialihkan karena kontur lahan kita kan berbeda-beda. Jadi kalau memberi Alsistan ini mestinya Alsintan ini mestinya jangan top down, jadi ditanya dari bawah.
Kowe butuhmu apa to, Mas? Ya, ini niru debat ini ya. Persis niru debat ini usulan itu dari masing-masing matra. Lah iya. Lah kan ngertine diwehi Nek jeneng jenengan apa gak gunung gunung butuh wis apa? apa? Nek gunung apa butuhe? Ya misalnya baca kecil itu sudah petani kuat Oh, membeli. kultivator itu. Ya itu Ya. cukup berguna. Kecil ya. Kalau yang besar-besar akan malah mangkrak. Cukup, Dialihkan cukup. saja. Kultivator cukup ya? Oh, kan cukup Pak Mas. Dialihkan saja, Pak. Itu bicara tunggal lagi Mas. Bisa Ya, kan Bapak itu dialihkan? Bisa. Terus yang ketiga, Lagi, tiga ini nanti boyoke suwe. satu lagi Bapak. Ya. Kalau pemerintah tidak Enggak, bisa, tiga lagi ya satu lagi. kalau misalnya subsidi pupuk diperlanjutkan, tidak mengambil inisiatif untuk subsidi dilepaskan subsidi, harganya disesuaikan atau disubsidi harga panen, mungkin penyelesaiannya, solusinya kami usul korporasi petani sehingga petani bisa mengelola Mantap. dalam lingkungan masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Mantap. Saya kira itu Bapak. Tepuk tangan. Teman-teman sudah ingin yang lain. Oke. Terima kasih. Yeah. Semoga nanti ketika Bapak menjadi presiden, Ya. ini nanti bisa menjadi kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat bagi Yeah. masyarakat petani. Terima kasih Pak Ganjar. Semoga sukses. Tadi direkam toh, full toh. Ya ini mau saya ambil karena debatnya besok Pak Mahfud isinya ini. Ketahanan pangan, perubahan iklim, energi, pas deh. Gurunya jenengan Mas. Gue tak juga rekaman nih Pak Mahfud ini menonton nih. Ini mau magetan ini pinter banget nih. Jadi ngerti dari proses produksi budidaya. Jadi kalau dia tadi butuh alutsista tadi, aku deg-degan nih Mas, ini petani jaluk tank ngono lak cilok. Jadi angkatan ke-6. Ya. Tapi dia betul, beliau betul tadi. Jadi urut-urutannya benar. Bagaimana seefisien mungkin kita gunakan, produktivitasnya tinggi dan melihat kondisi senyatanya hari ini. Jadi penggunaan pupuk berlebih betul. Unsur haranya berkurang, ciri-cirinya tanahnya keras, produktivitas mesti menurun. Wah, apa aku nanti ya? Mau ketika semua marah-marah pas debat pertama saya ditanyain sama Pak Prabowo dulu. Itu kok pupuk di Jawa Tengah langka? Yes, yang langka kan nang Magetan ya langka toh. Udah sa Indonesia ya. Makanya Pak, kalau piknik yang sering-sering Pak, yang jauh gitu kan. Kenapa saya katakan ini? Akhirnya saya berteriak terus. Nah kenapa kemarin Presiden di Purwokerto ngomong mau kita tambah 14 triliun gitu. Terus sekarang ada pasar pupuk murah toh. Ya pancen cedak-cedak politik yang ini ki. Sini nggak ada, ya nasibmu. Ini aku tak delok ono, golek nang Google mesti enak kuwi. Gitu Nah, Bapak Ibu, tapi betul. Peran penyuluh menjadi begitu penting karena apa? Mesti ada pendidikannya. Penggunaan pupuk berimbang kan pentingnya. Kalau nggak berimbang mesti rusak. Maka tadi rumus 532 tadi itu menurut saya penting untuk disiapkan agar pertaniannya berkelanjutan, subur terus berjalan terus. Dan saya sepakat mekanisasinya harus sesuai dengan kondisi wilayah. Lawang terasering ini bentuknya dikai combine harvester itu loh, mesin combine itu loh. Wah, surah iso tinggal, ngetril ini malah biayanya gue ngedorongin mesin kangelan gitu. Tapi kalau di Sukoharjo dulu pernah kita tes, coba dites 100 hektar dalam satu hamparan, galengannya dilangi, datar. Nek roto unda-undaan titik, diketok cut and fill diratake. Loh, mesti efisien. Siapa yang bekerja anak muda pasti mau. Karena apa? Efisien dengan mekanisasi. Bajaknya pakai traktor, gede, cepet, nanamnya pakai transplanter, ya enggak? Pemupukannya iso pakai drone, ngoeng, oh canggih loh. Panennya combine harvester. Lah kowe mesti karo panen ngono iso nganggo headset nang kene lagune koplo kok gitu. Itu anak muda nek tertarik, kalau enggak, mohon maaf nggih. Nggih, ngopo? Macul lah. Ngarit aduh wis ora enak iki mekanisasi. Matur nuwun, Pak. Tapi beberapa tadi permen dan sebagainya saya sepakat. Begitu kita ngomong terus sekarang mereka juga geger genjik sekarang.
hitung lagi kurangnya di mana dan sebagainya. Kurangnya kan bisa subsidi dikurangi terus. 1 triliun. Ya ora kanggo. Oh kurang Mas. 1 triliun itu sedikit banget tinggal wong. Kemarin aja mau ditambahin 14 triliun kok. Ya. Nggih, wis gantian saiki UMKM ki mau apa? Ya perempuan sih, ya perempuan iki ora sama cucu langsung. Ya ada siapa namanya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng rawuh dan magetan Pak. Mbak Sinta. Perkenalkan nama saya Putri. Hah? Putri. 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 Orang gope. Putri. Ya. Lo Utri lah Uwi apa kan? Ya. Apa? Anak Pak masih ingat kue nggak, Pak? Utri ya lo. Bapak masih ingat nggak? Kelingan loh. Dulu pernah ketemu di Hong Kong. Oh jenengan nang Hong Kong? Ya. Mau Saya apa? dulu relawannya Jokowi, tapi untuk NKRI. Bukan relawannya Jokowi untuk keluarganya. Malah ngomongnya politik ya serai naik gitu. Bar. Enggak, Pak. Anak polisi rayu. Ini bari ki sampean dicido piye coba? Anak saya polisi, Pak. Oh? Anak saya polisi. Anaknya? Iya. Oh, bapakku polisi, ayo. Ini malah udur-uduran anak polisi. Anak saya polisi, aman. Oh gitu, aman ya, harus dengan Pak, aman. ini saya pamer sama teman-teman yang ada di Hong Kong kalau Pak Ganjar hadir di Magetan. Mana? Jadi sudah. Kong! Ya. Halo kok, wih, gambar gue ini. Wah, ketoknya pendukung kan. Oke. Mana sih Mbak? Ndi? Lo gambar tuh di kameranya sing di. Oh ya. Oh, geng. Kong, Hongkong. Wah, ini ketemu Mbak Utri. Alumni Utri, Hongkong. Pak, ya. Ya, Utri Indonesia. Putri Indonesia. Mengikut lucu-lucu kafe tuh ya. Ya, wis didelokke. Ya. Halo Hongkong. Apa kabar? Wah, langsung tangannya ngene loh. Aku seneng gue ibu-ibunya Hongkong ngono iki. Banyak itu Pak. Sampeyan ngene? Apa ngene? Gini dong. Oke, masuk semua. Apa Mbak Utri? Ya, saya mewakili teman-teman semuanya ingin Ya. menyampaikan keluhan teman-teman dulu. Keluhan saya nanti. Oke. Keluhan teman-teman saat ini karena teman-teman di Hong Kong itu sekarang sudah mulai nyoblos, Pak. Kalau dulu nyoblosnya kan lewat TPS. Iya. Kami datang untuk bisa mencoblos Sekarang semua. pakai pos ya? Sekarang pakai surat suara. Betul. Yang jadi masalah banyak teman-teman yang belum menerima surat suara. Itu pertama. Kedua, ada teman yang sudah menerima surat suara, tapi cuma surat suara yang caleg, Pak. Capresnya nggak ada. Serius, ini barusan teman laporan. Yang ketiga, itu banyak teman-teman yang menerima surat suaranya itu nggak di alamat asli. Tapi misal sekarang udah di alamat sini, dikirimnya ke alamat yang dulu. Itu nggak tahu apakah kesalahan teknik atau memang sengaja. Seperti itu. Ayu ting-ting gue alamat palsu ya. Nah itu, jadi teman-teman kami di sana itu banyak yang ngadu, Mbak Putri, kalau memang ketemu Pak Ganjar tolong sampaikan karena mereka tidak tahu mengeluh mesti ke siapa. Oke, Seperti pejalan itu. nomor teleponnya. Siap. Terus Ya. terus ini keluar saya nih Pak. Dulu saya sendiri untuk bertahan bekerja di Hong Kong itu karena ingin anak saya bisa sekolah, bisa kuliah. Yes. Dan mayoritas teman-teman di sana bertahan itu bukan karena nggak kangen anaknya, nggak kangen suaminya, enggak, tapi karena ingin anaknya bisa kuliah. Yes. Nah, melihat sekarang programnya Bapak, apakah program itu termasuk untuk kami para PMI? Takutnya program dari pemerintah itu nggak termasuk untuk program buat PMI. Karena selama saya di rumah, saya tidak pernah mendapatkan program apapun dari pemerintah. Lah sampean ora miskin kok. Nah, satu pertanyaan untuk Bapak. Ya. Keluarga PMI itu sama pemerintah dianggap keluarga miskin apa kaya, Pak? Lah enggak, jangan masuk kategori miskin apa enggak? Ya kalau kaya kan nggak perlu keluar negeri, Pak. Iya benar juga ya. Pinter ya. Kaya enggak perlu. Pas di sini miskin. Benar enggak? Miskin, Pak. Pak saya miskin, Pak, kerja. Keluar. Mulai kerja udah enggak miskin. Terus pripun ngoten niku, Pak? Ya enggak miskin, ya biayai dhewe. Lah, pada saat di Indonesia Aspirasinya apa? Aspirasinya jenengan. aspirasinya begini.
kalau memang program kuliah gratis itu diperuntukkan untuk semuanya, saya yakin teman-teman nggak perlu bertahan lama-lama di luar negeri, hanya ingin anaknya bisa kuliah. Oke. Seperti itu. Karena mayoritas teman-teman di luar negeri itu yang prioritas utama untuk membangun rumah. Jadi kelihatannya rumahnya apik padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Iya Pak, serius itu. Investasikan saja untuk anaknya pendidikan. Nah, seperti dulu saya bertahan di Hongkong juga biar anak saya sudah kuliah. Nah, Dan yang anaknya pertama kuliah akhirnya? Iya, selesai. Masalahnya sekarang anak yang kedua sudah mau masuk kuliah, itu yang bikin pusing. Apakah saya harus berangkat ke luar negeri? Boleh berangkat. Jangan gitu, Pak. Loh ya enggak, lo kan itu hal, masa terus aku, apakah saya harus berangkat lagi? Terus aku ngomong, jangan Bu Badri, jangan berangkat lagi. Loh Bapak kok melanggar HAM? Lah itu programnya Bapak yang kuliah gratis untuk siapa Pak? Loh gose, apakah boleh? Boleh. Sekarang bisa? Bisa. Ya. Sekarang ada bidik misi, ada KIP untuk kuliah, sekarang ada S2, ada LPDP, S3 ada LPDP, ada semua. Kalau jenengan ingin bertahan mau di Hongkong silahkan. Tapi kalau ingin sebenarnya anak saya pengen kuliah, ada. Maka tugas jenengan ke putra panjenengan saiki le nduk wis sinau sing sregep. Mbok ndongake kowe ben sukses. Nek bakal ra duwe duit ana beasiswa sekarang ini. Tapi ide tadi itu bahwa apakah nanti bisa masuk, menurut saya bisa. Jadi ketika ada batas waktu yang membuat seseorang dari miskin ke kaya dan kemudian menjadi agak tidak murni kalau saya katakan ya, karena di rumah mohon maaf ya Mbak, miskin karena kepepet pergi ke Hongkong, punya pendapatan jadi tidak miskin, padahal kalau dia balik lagi tidak ke Hongkong dan tidak ada kerjaan, miskin lagi loh. Oh, no. Jadi bisa masuk kategori ini bagus juga. Jawabannya bisa nggak bisa? Tolong teman-teman amati ya. Amati. Ganjar Ya. menyampaikan bisa. Bisa. Tak amati ya, kowe milih aku apa ora? Catat. Alah, Hongkong menang apa ora? Ya ngono. Ora ning catet-catetan tok. Awas. Benar, Pak. Awas ya kowe ya. Kalau jujur pasti Nek menang. sampe nudinge aja ngene, Mbak. Awas ya nek sampean sesuk. Saya yakin teman-teman optimis kalau memang jujur pasti menang. Ya harus jujur, Mbak. Wong jujur iki enak. Iya. Ora jujur ajur. Nah, tapi takutnya penghitungan suara kita nggak bisa mengawal ya Pak. Nah besok dikawal. Nah ini masukan yang bagus. Tapi kemarin sih beberapa teman dari Hongkong juga udah lapor saya. Iya. Di Swedia juga. Iya. Di Swedia kemarin habis lapor saya juga, Mas ini kondisinya kok kayak gini, Iya. cara nyoblos begini dan sebagainya. Bocor halus sih kita sini. Gitu. Oke, matur nuwun Mbak Utri. Matur suwun. Ya, betul. Malah fotonya kayak Pak Mahfud gitu. Ya. Iki terus melayune kenang bojo lho. Oke, terakhir UMKM. Suami ya, aku jawab. Nggih, nggih. Titip ya, Mbak. Konsolidasi nang Hongkong mungkin nih. Ya, nggih. Ya. Halo Pak Enja. Nggih. Pertanyaan sebelum Anda tanya, Mas. Kenapa kacamatanya kuning? Ini sensitif ya aku soalnya. Mbok kaya Mas iki lho, Abang. Kenapa, Mas? Ini Pak, belum beli yang merah. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau udah lama Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, iki Abang kuning kok. Ya, oke. Memang kita senengnya kuning. Ini Nah, ini apa saya nih? dari UMKM Pak. UMKM. Usaha saya itu budidaya jamur Pak. Jamur. Jamur. Seperti yang dulu pernah jenengan kunjungi di Jawa Tengah itu Pak. Iya. Kebetulan Ya. itu teman saya baik Pak. Oh gitu? Itu malah guru saya. Oke, ya jadi saya beli bagus Kalau banget itu. ya, Borobudur ya. kalau di sana ada, di Magetan juga ada Pak kayak sana. Saya juga dari hulu sampai hilir Pak. Ya. Jadi dari kultur sampai ke ke ininya, Ya. jadinya. Nah, ini Pak yang memang petani jamur itu banyak Pak, Ya, banyak. Cuman sorry. sepertinya jamur ini kurang ini ya Pak ya, kalau petani-petani di jamur ini kurang diperhatikan oleh pemerintah gitu loh Pak. Jadi saya melihat itu hanya sebagian-sebagian yang yang diperhatikan saja, tapi tidak seluruhnya. Padahal Ya, seluruhnya itu
petani jamur dan sekarang itu dari rumah makan, dari restoran, kafe, semua itu ada menu-menu jamur dan sekarang orang-orang itu suka sama jamur gitu loh. Pertanyaannya, ya mudah-mudahan nanti ada salah satu bidang yang memang udah untuk dikhususkan untuk di jamur gitu Pak. Jadi biar teman-teman juga bisa berangkat dari budidaya ini. Jadi juga dari masalahnya apa sih? Masalahnya di budidaya jamur apa sih? Yang sehingga kira-kira itu butuh pertolongan pemerintah. Apa sih kira-kira? Ini Pak, jadi dari pemasarannya, dari pengenalannya, terus dari dari manfaat dari makan jamur. Nah itu belum tersampaikan ke masyarakat luas. Jadi hanya sebagian-sebagian yang orang yang suka sama jamur. Padahal jamur ini kan salah satu penambah imun, terus bisa buat kolesterol, buat bisa buat nambah kolesterol ya. Menurunkan kolesterol. Oh menurunkan? Ya, terus lah nek sampean mbok goreng ngene we lengone digo ping 7. Ini sudah hilang Pak. Oh gitu ya. Minyaknya udah hilang kan di spinner. Di spin ya, pakai spinner ya. Oh iya. Ini keren. Mas apa? Aslinya Zarat Barata Yuda. Oh, OJK lho mereknya lho. Iya, OJK Pak. Walah jamur crispy walah ini benar ya. Tapi ini kalau kita lihat Bapak Ibu teman-teman desainnya keren ya. Ini sudah oke, desainnya sudah bagus. Segini harganya berapa? Ini 13.000. 13.000. Ini kalau nanti beda plastik harganya juga beda. Kalau ini jenengan dikai plastik dikai stiker karet ini yang pasar kan. 5.000 ya benar. Nah itu juga nanti harapan saya juga di teman-teman UMKM yang sudah di marketan ini juga bisa terangkat Pak dengan nanti yang punya Bapak. Ya sampean aja Mas jenengan ya Mas Bapak. Itu kalau kemudian membuat komunitas jamur banyak, pernah datang ke restoran di Jogja jejamuran itu? Pernah ya? Itu keren banget. Ya. Itu pokoknya semuanya jamur, di masa apapun jamur dan antrinya luar biasa. Maksud saya kalau itu iya nggak sulit. Pemerintah bisa dampingi sangat. Umpama kita kolaborasi, kita bicara dari si konten dulu lah. Jamur itu bagaimana cara budidaya, manfaatnya apa, nilai gizinya, bla 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 selesai. Terus bisa diolah apa saja, kemasannya apa, jualannya nanti. Ya untuk bagaimana menjual dengan e-commerce dan sebagainya. Atau kalau enggak, mereka yang sudah bagus-bagus dikurai seperti ini masuki katalog pemerintah. Pemerintah itu kan jelei. Maka dikritik soal pupuk dikritik, internet kurang dikritik, e-sport mungkin main tapi kok nggak ada perhatian dikritik. Jadi pemerintah ini dirindukan, bener nggak Mas? Aku dibantu gitu kan, kurangnya nyamblos Mas. Nyamblos, masuk ya. Gini Mas, saya itu waktu mahasiswa. Gitu nek ana kancaku Banjar iku partai politik gitu. Disingkang-singkang lho, Mas. Disingkang-singkang. Sing ingkang-ingkang ku sakit dari tim suksesku. Kanca bro, bayang gitu. Maksudnya apa? Ya hidup itu pilihan. Nah saya mikirnya jalur politik kenapa? Karena waktu demo dulu ya ora digantias, ora becok keprok bedril. Zaman Soeharto ya Bung. Ya medeni waktu itu keprok popor ya. Alhamdulillah railang gitu. Apa yang mau saya ceritakan Bapak Ibu? Akhirnya saya punya pilihan. Tidak politik itu penting. Saya masuk aja. Jadi DPR. Tsunami wong. Wah sama itu tugas partai. Luar guru-guru ditugas. Kita DPR bisa merampungi undang-undang keluarga negaraan. Maka orang-orang yang hidup di luar negeri, perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing, anaknya punya dua keluarga negaraan. Contoh ya. Gara-gara saya di situ, undang-undang desa disebut lahir. Gara-gara saya di situ, ya, Jogja itu undang-undang keistimewaan nggak beres-beres, kita bereskan. Tugas anaknya jadi gubernur. Gara-gara jadi gubernur, nggak bisa sekolah gratis untuk orang miskin. Iya. Kota Kembang seluruh Indonesia. Amin. Ya, yo amin yang besok nyambut gawe. Orang amin rapopo nih. Amin ini ane loro, ini loro. Amin. Nah perlu ya. Jadi ya 3 ya boleh. Nah maksud saya
Kenapa? Ini praktek yang sudah saya laksanakan. Kenapa saya menganjurkan ini masuk e-katalog lokal? Begitu sudah kita kurasi, ini masuk e-katalog lokal, saya perintahkan dulu, ini contoh ya Mas ya. Lebaran, besok kita bikin parcel. Syaratnya, pertama tidak boleh diberikan kepada pejabat di atasnya. Boleh diberikan kepada anak buahnya, keluarganya, tetangganya. Itu aturan integritas. Ngono nggak dhewe Mas. Kumpulkan produk UMKM yang sudah dikurasi, masuk daftarnya, seret, kita beli. Dibuatkan paket-paket hampers, parcel. Terus kita beli Mas. Kita beli terus kita, ayo BUMN beli, BUMD beli, instansi ini beli. Maka UMKM itu beli. Kenapa harus masuk e-katalog lokal? Karena nggak perlu lelang, kita langsung belanja, jeder. Saya umpama pengalaman jadi gubernur itu kan yang nyuguh tamu tau. Lah ngapa nganggo brand-brand sing yang sudah ada? Pakai aja ini. OJK aku pesan, tolong dibuat kemasan yang khusus untuk tamu di kantor Pemprov Jateng. Tinggal saya beli. Bung, aku tuku jamurmu ya Bung, 10 juta wes wenang ta mesti wes. 10 juta. Besok saya mau ada tamu anak-anak. TK kunjungan mau ketemu gubernur umpama. Aku pesen jamurmu Mas. Kita kasih ke anak-anak giveaway jamur. Sambil kita cerita manfaat jamur, perlu pegawainya diundang. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau turun. Neng yo kuwi. Manfaatnya politik itu jane nang kono. Mau sekolah gratis, mau internet gratis, politik loh. Bagaimana anak PMI masuk kalau dalam pikiran saya? Iya ya. Sebenarnya miskin. Mohon maaf gitu gini. Sebenarnya karena terpaksa kan. Kenyataannya gitu. Ngono bung. Nah, itu kan di Jawa Tengah, Pak. Oh. Nah, maksud saya tuh nanti ketika yang sudah jadi di ini ke seluruh Indonesia gitu loh Pak. Lo kan Jadi aku rencananya se Indonesia Mas. Nah, makanya Ini kan rencananya se Indonesia. iya makanya. Jadi tergantung sampe dukung murah. Oh ya iya loh Pak. Lah sampe untuk kaos barang orang dukung piye iki? Oh, makanya. Gitu Nah, ya. Jadi harapan saya nanti seperti yang kita lakukan di Jawa Tengah. Soalnya saya tahu Pak, saya perkembangan di Jawa Tengah UMKM seperti apa, mengunjungi Belasungkawa. Benar. Ini keren nih. Apalagi ke teman saya itu sampai saya ngirim, waduh Pak Ganjar ke situ. Saya kalau ketemu sukses tak parani tak promosikan. Rawi gawi makanya ada lapak Ganjar itu. Iya. Pernah ikut ya? Pak. Lapak Ganjar di IG saya itu begitu tulisnya panjang, justru yang baca orang dari Perancis. Ini kok yang ada di lapak Ganjar beberapa dicintai, ini produknya bagus. Ketemu di sini, istrinya ternyata orang Malang. Ngobrol-ngobrol, sekarang buka counter di Paris. Sekarang kita udah repeat order, barang-barangnya kita kirim ke sana. Jadi apa? Produknya UMKM dan saya hanya mau yang dijual UMKM. Titik. UMKM Mas. Itu makanya Gitu. berkembang Pak di sana. Berkembang. Jadi saya kepengennya juga nanti Pak Ganjar jadi presiden. Ya. Ya, melane sampean biar ini berkembang, pulang dari sini nanti tonggone dodoki nomor 3 Bung, ayo Bu, nggih nomor 3. Siap. Tidak gotong royong kan ngono ya toh. Nggih, matur nuwun. Ya, foto ya Pak ya. Foto, ya Bro, foto. Ya promo barang. Nanti sing foto sapa? Ya promo. Terima kasih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Salam saya untuk keluarga. Pesan saya hanya satu, Jolali. Dari sedikit yang diberikan subsidi itu pun kurang. Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan dan produktivitas. Saya kira pertanyaan menjadi penting. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari para petani tadi agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan. Jadi kalau kita bicara tahan pangan, daulat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini. Ya, ini yang mesti disampaikan nanti dalam perdebatan. Yang berikutnya tadi kan ada soal UMKM, ada soal pekerja migran. Kami ini kan kerja ke luar negeri karena maaf miskin, tapi anak-anak saya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, gimana dong?
Maka pada saat saya bekerja, saya hanya ingin menyekolahkan anak saya. Pertanyaan bagusnya adalah apakah anak saya bisa mendapatkan fasilitas dari program Pak Ganjar, bisa nggak? Saya pikir-pikir benar juga ya, ini bisa. Maka harapan kita nanti betul-betul yang pekerja migran seperti itu, anaknya juga akan bisa mendapatkan akses pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini contoh-contoh yang tadi kita mendapatkan dari masyarakat yang sangat bagus. Ini menjadi isu yang krusial juga, masalah pupuk. Masalah pupuk ini menjadi masalah yang krusial juga bagi masyarakat petani. Nah ini sebenarnya kalau Mas Ganjar melihat fenomena apa yang terjadi ini pupuk sehingga menjadi mahal ini Mas? Karena subsidinya dikurangi. Dan kita mesti fair, pemerintah harus fair, diceritakan saja. Maka ketika kita bicara terus-menerus kan kemarin dibicarakan. Sampai ada basar pupuk. Oh ya nggak gitu juga. Don't be panic lah. Nggak usah panik, disampaikan saja. Maka besok harus dipenuhi. Sebenarnya caranya banyak kok. Satu, penyuluh, kawan-kawan penyuluh dilibatkan, penggunaan pupuknya berimbang. Terus kemudian semi organik, kemudian organik, ya kan? Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka ini akan bisa mendorong. Tapi kalau data pertanian kita tidak bagus ya nggak bisa. Maka ketika saya membuat kartu tani, kemudian Pak Ganjar mempersulit pupuk. Loh, pupuknya sulit di seluruh Indonesia, tidak Jawa Tengah aja. Sebenarnya kartu tani itu kita pakai untuk mendata petani. Dari sekian data itu nanti kita akan tahu siapa petani yang harus mendapatkan pupuk subsidi. Nah, sekarang malah dikampanyekan itu dicabut, ya sudah cabut saja, tapi sediakan pupuknya, buat saya nggak masalah. Tapi kami waktu di Jawa Tengah punya pengalaman, akhirnya kami tahu berapa jumlah petani, tanahnya luasnya berapa, yang buruh tani berapa, siapa yang bisa mengakses itu. Nah kenapa saya dorong, ini KTP Sakti ini akan bisa menjadi basis data pertama untuk bisa mengurai itu gitu. Nah kalau sudah ketemu apa yang dilakukan, ya kamu tambahin pupuk bersubsidi boleh, pupuknya nanti diperoleh dari impor silahkan, tapi kalau mau mandiri ya buat pabrik pupuk baru. Hitungan kita 3 yang dibutuhkan. Nah kalau kemudian ini bisa kita lakukan mungkin bisa menggenapi kekurangan, tapi menjaga sustainability-nya dengan cara meramu dengan pupuk organik atau mendorong pertanian organik, menurut saya jauh lebih penting gitu. Ya. Pemerintah melalui Pak LDP menyampaikan ingin menaikkan pajak kendaraan bensin supaya dorongan untuk mengalihkan listrik. Iya, rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana transisi energi mesti dilakukan. Kita mesti bijak betul, kita hitung betul begitu ya. Apakah dengan disinsentif seperti menaikkan pajak atau segera kita memulai energi baru terbarukan untuk diinvestasikan ya. Selebihnya ya mari seperti transportasi publiknya kita mulai lebih baik lagi sehingga orang tidak menggunakan kendaraan pribadi atau disinsentif pada kepemilikan kendaraan pribadi sehingga ya dibatasi. Makin tinggi apakah pajak progresif atau betul-betul dibatasi. Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan ya pada soal itu di luar disinsentif dengan sekedar menaikkan pajak. Ada alternatif yang lain lah. Mas, ya. Ini kan ada wacana atau isu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki itu diisukan katanya mau mundur dari kabinet. Oh ya? Nah, Pak Faisal Basri yang bilang, nah kalau Mas Ganjar melihat itu bagaimana? Apalagi ini kan tahun politik juga kan? Saya kurang tahu malah ya. Tapi seandainya itu terjadi pasti ada sesuatu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya. Sehingga kalau itu atau beliau mau mundur karena ada sesuatu, nah sesuatu ini aja yang disampaikan agar beliau tidak mundur, tapi itu diperbaiki. Supaya tetap sustain pemerintahannya gitu ya? Menurut saya iya, sampai dengan tuntas. Tapi kalau sesuatu tidak bisa tertolong, mungkin itu menjadi sikap saya malah belum tahu. Nanti coba saya tanyakan, dan saya kenal sama beliau-beliau. Mas, ini kan di Samarinda. Soal senior partai mulai turun ya, mulai dari Pak SJK, Pak SBY, dan kabarnya info dari Bu Puan, Bu Mega. Nah ini bocorannya di mana, kapan, dan Ya nggak tak bocorin lah. karena kan udah ditetapkan. Tapi tempat-tempat yang sudah kita siapkan mungkin yang dalam waktu pendek minggu ini kalau nggak salah Jabar sama Jatim. Dan memang para tokoh-tokoh akan turun ikut kampanye. Ya mudah-mudahan itu kan bisa membantu dan memberikan keyakinan pada masyarakat. Kita nyiapin. Di mana? Belum tahu nanti saat lain. Kita siapkan. Mas, ini kan di Samarinda kan ada pejabat yang mengerahkan RT untuk mengumpulkan suara supaya anaknya lolos di Pileg 2024. Pas Ganjar melihat ini gimana? Apakah ini presiden buruk dari Pak Jokowi yang melenggangkan Gibran? Ya enggak. Saya melihat gini. Kenapa pejabat publik harus mundur? Sebenarnya asumsinya adalah agar mereka tidak menggunakan fasilitasnya.
Karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka potensinya adalah menggunakan seluruh kewenangan yang ada atau fasilitas yang ada. Terjadilah kemudian situasi ini. Artinya keputusan yang membuat aturan tidak mundur ternyata mengambil risiko, dan risiko itu sekarang sedang terjadi. Akhirnya apa? Kualitas demokrasi pasti turun. Ya kita ngelihat yang seperti itu untuk menoloskan caleg, terus kemarin guru di mana Sumatera Utara kalau nggak salah, terus kemudian di Batubara, Kabupaten Batubara itu terjadi. Saya kira kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita di depan publik dunia gitu, dan itu segera dicegah. Maka sebaiknya memang pejabat publik yang ada interestnya seperti ini mundur. Ya. Mas, ada Oke, informasi coblosan di luar negeri yang bermasalah, Mas? Ya, kita lagi pantau, bahkan tadi dari mantan PMI kita menyampaikan teman-temannya di Hongkong malah ada sudah yang nyoblos begitu, dan ternyata menurut mereka ada problem. Kami sedang memantau ini dan masukan-masukan mulai masuk ke kita agar nanti TPN menindaklanjuti seperti apa kondisinya, agar kita tidak curiga, agar kita tidak resah, tapi kita bisa klarifikasi. Ya, oke, yuk. Makasih ya. Ada.